Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi seorang konselor. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti suatu hal yang berkaitan dengan moral dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sedangkan pengertian etika adalah kebiasaan atau cara hidup yang baik serta menghindari cara hidup yang buruk. Kemudian selanjutnya, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidikan serta telah menjalani pelatihan atau pengalaman tertentu. Selanjutnya, kode etik konselor adalah norma atau aturan, sistem, nilai, dan moral yang mengatur seorang konselor dalam menjalani layanan konseling. Tujuan dari kode etik tersebut adalah menjadikan panduan sikap dan karakter profesional dalam memberikan layanan, juga melindungi konselor maupun konseling dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu, jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan atau berpaling, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Di sini ditafsirkan seperti orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang benar, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang telah menyimpang, karena Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti menegakkan salat secara tetap dan tepat pada waktunya. Dalam memberikan kesaksian, Allah memerintahkan agar memberikan kesaksian seperti apa adanya, tidak boleh memutarbalikkan kenyataan atau memalsukan. Keadilan itu harus dilakukan secara menyeluruh di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik yang menjalani itu rakyat biasa maupun kepala negara ataupun petani atau pedagang atau yang lainnya. Kemudian ada pula sikap konselor yang profesional telah dicatat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 4 yang berisi mendefinisikan guru sebagai profesi sebagai tenaga profesional yang bertugas menciptakan suasana belajar dan mengajar di suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal. Konseling dalam konteks pendidikan adalah salah satu layanan yang dapat diberikan oleh seorang guru, namun tidak secara langsung diatur dalam definisi guru tersebut. Kemudian adapun tantangan etika dalam konselor. Yang pertama, dalam aspek pendidikan. Di dalam aspek pendidikan ini
Adapun masalah seperti penurunan moral di era milenial pada remaja yang ditandai dengan meningkatnya pergaulan bebas serta maraknya kekerasan remaja seperti tawuran atau kebiasaan menyontek saat ujian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan ditafsirkan sebagai berikut, dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat dengan cara yang disesuaikan pada situasi dan kondisi agar mudah dipahami oleh seorang siswa. Kemudian yang kedua ada pada aspek lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan sekitar yang buruk juga ditambah dengan kontrol diri dan kontrol sosial yang semakin melemah dan dapat mempercepat munculnya kenakalan remaja. Yang ketiga, aspek kultur. Sebagai masyarakat multikultural yang kesadaran akan kehidupan sangat terbatas, dan oleh sebab itu pula dunia kehidupannya bergerak dengan sangat lambat. Pergeseran nilai-nilai budaya, dalam hal ini nilai moral, sangatlah memprihatinkan, di mana pergeseran tersebut banyak terjadi akibat perubahan sosial dan pengaruh arus globalisasi. Yang terakhir ada pula aspek teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat di era milenial saat ini, yang menciptakan tatanan kehidupan modern serta mempermudah penyebaran berita yang belum tentu benar atau semacam hoax dan juga menyebarkan konten-konten yang tidak seharusnya disebarluaskan, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat difahami meskipun tidak lancar. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang dipahami. Saya Lina Rahma Mustafa, kelas BKI 2C, menutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.